Nabi Muhammad ini kenapa dilahirin dalam keadaan yatim. Habis gitu umur 6 tahun jadi piatu. Maaf, kalau anak yatim ini anak yang paling kasihan. Yatim yang paling yatim itu Rasulullah. Kenapa sih kayak gitu? Nabi Muhammad itu nggak pernah lihat bapaknya. Diceritakan anak yatim itu yang paling kasihan, yang nggak pernah bertemu sama bapaknya sama sekali. Nabi Muhammad ngerasain, Bu. Bukan itu aja, saat ditinggal sama ibunya di dalam perjalanan pulang dari Yasrib atau yang sekarang terkenal namanya Madinah. Perjalanan pulang ibunya sakit habis ziarah ke suaminya. Ini dalil ziarah ya. Ini dalil ziarah. Pulang sakit sampai meninggal di jalan. Aminah ditemenin sama siapa? Sama Ummu Aiman sama Rasulullah, orang dua. Saya mau tanya, anak yatim piatu gak ada yang lebih melas, yang lebih kesian dibanding Nabi Muhammad. Pernah lihat ada anak ibunya meninggal yang nguburin anaknya sendiri umur 6 tahun? Pernah? Gak ada. Gak ada kejadian kayak begini. Nabi Muhammad sama Ummu Aiman gali sampai Ummu Aiman kesian. Ya Muhammad, saat aku nanti bawa ibumu ke lahat, kamu jangan lihat ya. Anak umur 6 tahun, Bu. Kalau hatinya antum gak tersentuh, hati-hati. Dengar sejarah gini masih bisa ngobrol, masih cengenges-cengenges, hati-hati. Kalau hatinya antum gak gerak dengar sejarah ini, hati-hati. Ini kejadian, kalau antum lihat secara nyata, antum gak nangis, maaf, bukan manusia antum. Ini kejadian Nabi Muhammad. Diturunin ke liang lahat, selesai Ummu Aiman gak kuat nguruk tanah-tanah ini ke bawah. Nabi Muhammad ikut. Yang dikuburin ibu, antum bayangin coba. Kenapa Nabi Muhammad sama Allah diciptain seperti itu sih? Kenapa sih Nabi Muhammad nggak dibikinin kerajaan aja, kan di akrami rusli, paling mulianya Rasul? Kenapa Nabi Muhammad itu nggak, kan Allah mampu saat diciptakannya Muhammad orang-orang suruh langsung taat aja sama Nabi Muhammad, kan bisa Allah. Nabi Muhammad jangan dibikin anak yatim piatu aja, kan bisa Allah. Kalau Allah bisa bikin kerajaan buat Sulaiman, kenapa Rasulullah nggak dikasih kerajaan sih? Kalau mau kita telaah secara sejarah, kenapa Rasulullah itu diciptakan dalam keadaan yang seperti itu? Tidaklah hal yang pernah kita keluhin itu semuanya nggak ada yang lebih berat dibanding yang pernah dialami Rasulullah SAW. Antum ngeluh gara-gara nggak punya uang, Rasulullah pernah. Saya mau tanya, antum nggak punya uang, pernah nggak kemasukan nasi 2 bulan? Kalau orang sana makannya gandum, pernah nggak kemasukan makanan pokok selama 2 bulan? Anda mau tanya, ngaca sekarang kita nih ngaca. Kita pribadi pernah nggak kayak begitu? Kok kita ngeluh? Nabi Muhammad itu cuma makan 3 korma, Bu. Punten mun urang mah geus maot. Bahasa kasarnya sudah meninggal. Geus maot, Bu. Makan korma 3, Bu. Saya mau tanya, antum ngerasa saya hidup ada yang zolim sama saya? Pernah nggak ditombak sama orang? Pernah nggak dipanah sama orang nyampe gigi gerahamnya antum patah? Pelipisnya robek sampai jenggotnya Nabi Muhammad gak terlihat kecuali darah. Pernah nggak antum? Antum merasa dihinain orang. Saya mau tanya, antum pernah nggak dilemparin tai? Saya mau tanya, yang muda-muda nih, pernah diapain antum sama orang? Nabi Muhammad ngerasain hal itu semua, Bu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena Rasulullah ini sebaik-baiknya pedoman, supaya umat-umatnya nanti kalau punya masalah apapun tinggal buka sejarahnya Nabi Muhammad gimana, antum tahu solusinya apa. Semua pernah terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah pernah punya uang, pernah. Uangnya buat apa? Cari sejarahnya. Rasulullah pernah miskin, pernah. Sangat sering malah. Apa yang dilakuin sama Rasulullah dalam keadaan miskin? Rasulullah dijunjung tinggi sama orang, pernah sahabat-sahabat muji-muji Nabi, tapi sikapnya seperti apa? Nabi Muhammad dihinakan sama orang, pernah, tapi sikapnya Nabi Muhammad kayak gimana? Ini kita nggak bisa tahu kecuali kita baca sejarahnya, Pak, Ibu.
Kita ini dalam hidup diciptain sama Allah Nabi Muhammad sebagai pedoman utuh murni 100%. Moal salah, geus ulah neangan jalan-jalan yang lain, ulah neangan deui geus.